Selamat pagi. Sekarang kita akan membahas tentang pecahan. Di sini ada soal diketahui pecahan 0,75, 5/8, 0,6, dan 78%. Urutan pecahan dari terkecil ke terbesar adalah, jadi yang ditanyakan adalah bagaimana urutan 4 bilangan pecahan ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita ingin mengurutkan 4 pecahan ini menjadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita perhatikan di sini 0,75 bentuk desimal, 5/8 pecahan biasa, 0,6 bentuk desimal, dan yang terakhir 78% dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen bisa dengan mudah kita ubah ke pecahan desimal. Karena keempat pecahan ini kebanyakan kita lihat berbentuk desimal, ada 2 yang desimal dan 1 bentuk persen, gampang kita buat ke pecahan desimal, maka kita putuskan untuk kita ubah semuanya ke bentuk desimal. Yang pertama 0,75. 0,75 itu sudah dalam bentuk desimal, kita biarkan saja 5/8. Nah, ini kita ingin ubah menjadi bentuk desimal. Nah, dari latihan-latihan yang kita lakukan bahwa pecahan desimal itu adalah per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Nah, 8, angka 8 kita bisa ubah menjadi 10. Kita kalikan dengan berapa? Tidak ada angka yang bagus gitu ya. Pecahan, kalau kita buat 100 kali 100 masih pecahan. Kalau kita buat per 1000, kita bisa kalikan dengan 125. Ini adalah penemuan angka seperti ini kalau kita sering melakukan latihan. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan 125, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kenapa kita kalikan 125? Karena 8 kali 125 adalah 1000. 8 kali 5, 4. Kita simpan 4. 8 kali 5, 40. 8 kali 2, 16. 16 tambah 4, 20. Sini kita simpan 2. 8 kali 1, 8 tambah 2, 10. Nah, di sini menjadi per 1000. Sebenarnya kita bisa ubah ke per 100, nanti dikalikan 12,5, tapi kita mau dengan angka yang bulat, jadi kita besarkan menjadi per 1000. Nah, kalau di bawah dikali 125, di atas juga 5 kali 125. Jadi 125 kita kalikan 5. 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Berarti 625. Jika kita ubah ke pecahan desimal, kita tulis dulu pembilangnya. Lalu kita lihat berapa angka di belakang koma, kita hitung nolnya 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Berarti harus di sini kita komanya, baru kita buat angka 0 di depannya. Berarti kita sudah menemukan angka yang kedua bahwa 5/8 jika diubah menjadi bentuk desimal adalah 0,625. Sementara desimal yang pertama tadi kita sudah tidak ubah 0,75. Lalu yang ketiga 0,6. 0,6 karena ini bentuk desimal sudah, jadi kita biarkan saja. Dan yang terakhir adalah 78%. 78% itu artinya 78/100. Itu artinya berarti kita tulis pembilangnya dulu, ada 2 angka. Lihat ada nolnya 2, berarti 2 angka di belakang koma, 1, 2, lalu kita buat koma, lalu kita buat di sini nolnya. Jadi kita sudah menemukan angka-angka tersebut, kita bandingkan, sudah bisa kita bandingkan dengan pembanding yang sama, jadi sama-sama desimal. Kalau kita urutkan 0,7 lebih besar dari 0,6, 0,6 lebih besar dari 0,625 lebih besar dari 0,6. 0,6 itu kalau dibuat nolnya itu sama dengan 0,60000 kalau kita buat 3 desimal seperti ini. 0,75 juga kalau kita buat dalam 3 angka adalah 0,750. Jadi ini kita bandingkan, ini juga kita tambah nolnya. Kalau
angka 0 di belakang koma itu tidak berarti, hanya menambah digitnya saja. Nah, inilah yang akan kita bandingkan. 0,7, 0,6, 0,600, 0,78. Tentu yang paling kecil adalah ini, yang pertama adalah yang paling kecil ini. Yang paling kecil adalah ini. Yang kedua yang terkecil sesudah ini. Yang kedua, lalu 0,75 dengan 0,78, tentu 0,75 yang lebih kecil dulu, baru yang terbesar adalah 0,780. Bila kita urutkan adalah yang terkecil pertama adalah 5/8, 0,6, 0,6 bukan 5/8, 0,6 itu terkecil yang pertama. Lalu yang terkecil yang kedua adalah 5/8. Lalu terkecil yang ketiga adalah, lalu lebih besar lagi adalah 0,750, dan yang paling besar adalah 0,780. Jadi inilah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutan terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi kita harus lihat pertanyaannya. Terkecil terbesar berarti 0,6, 5/8, 0,750, dan paling besar 0,780. Jika pertanyaannya dari yang terbesar ke yang terkecil, kita harus balik. Jadi kita harus perhatikan apa yang ditanyakan di dalam soal. Terima kasih.